Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reviansyah Denda Putra dengan NIM 2021 316160. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS mata kuliah Manajemen Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, langsung saja ke PDF-nya. Di sini saya mengambil proyek di bidang pariwisata, kemudian lingkup objek proyek yang ada di bidang pariwisata ini ada 3. Yang pertama itu registrasi wisatawan, ini mencakup sistem pendaftaran dan pengelolaan data wisatawan. Kemudian ada proses pembayaran dan pembelian tiket. Kemudian yang kedua ada informasi mengenai tempat wisata, ini menyediakan informasi lengkap tentang destinasi wisata, lokasi dan aktivitas yang ada. Kemudian yang ketiga pemasaran dan informasi. Ini mencakup pelaksanaan pemasaran online untuk meningkatkan destinasi wisata dan memantau aktivitas dan pemasaran. Kemudian yang ketiga, ini infrastruktur spesifikasi perangkat sistem komputer yang dibangun. Yang pertama itu ada infrastruktur server. Infrastruktur server ini yang jelas pasti ada server untuk menyimpan data, kemudian keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi-informasi yang ada di dalam server tersebut. Kemudian ada aplikasi mobile dan website. Ini untuk pengembangan aplikasi mobile dan situs web antarmuka pengguna. Kemudian ada sistem database. Ini menggunakan database pusat untuk menyimpan dan mengelola informasi seperti destinasi dan wisatawan. Kemudian database ini akan diadakan maintenance, server, dan backup untuk menjaga data agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian teknologi sistem pembayaran ini menerapkan protokol keamanan yang ketat demi menjaga keuangan wisatawan. Kemudian menerapkan metode pembayaran menggunakan virtual account dan mobile banking. Kemudian modal dari proyek ini beranggaran kurang dari 1 miliar. Yang di dalamnya itu ada pengembangan perangkat lunak, infrastruktur teknologi, pemasaran dan promosi, pelatihan tim, dan biaya operasional. Pengembangan perangkat lunak ini itu eh, berkisaran anggaran sekitar 160 juta. Kemudian konsultasi pengembang desainer UI UX-nya 120 juta. Kemudian ada infrastruktur teknologi itu pengaturan dan maintenance server 100 juta. Kemudian ada biaya hardware dan software-nya itu 100 juta. Pemasaran dan promosi eh, pemasaran online itu sekitar 30 juta dan layanan pemasaran digital 30 juta. Kemudian ada pelatihan tim dan biaya pelatihan tim ini sekitar 70 juta, pelatihan dan literatur 30 juta. Kemudian ada biaya operasional penyewaan kantor itu 50 juta dan pembayaran utilitas dan kebutuhan operasional 40 juta. Dan total anggaran yang ada di proyek pariwisata ini diperkirakan sebesar Rp979.020.000. Kemudian langsung ke Excel-nya. Di sini ada daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama itu ada 14 aktivitas. Yang pertama itu pertemuan dengan klien. Ini memiliki durasi 3 hari. Kemudian yang kedua, administrasi pembayaran. Ini memiliki durasi durasinya 2 hari. Dan kalau administrasi pembayaran ini bisa terlaksana, maka prasyaratnya itu pertemuan dengan klien yang pertama ini harus selesai terlebih dahulu. Kemudian survei dan persiapan tim memiliki waktu 10 hari. Prasyaratnya adalah administrasi pembayaran harus sudah beres. Kemudian analisis kebutuhan proyek ini memiliki durasi 15 hari dan prasyaratnya survei dan persiapan tim harus sudah beres. Kemudian ada perancangan proyek, ini memiliki waktu 18 hari dan prasyaratnya itu
analisis kebutuhan proyek harus sudah beres. Kemudian nomor 6, persiapan semua kebutuhan proyek ini memiliki durasi 5 hari. Prasyaratnya itu, survei dan persiapan tim sudah beres. Kemudian ada proses pembuatan proyek, ini yang memakan waktu yang lumayan lama, 50 hari. Prasyaratnya yaitu, perencanaan proyek dan persiapan semua kebutuhan proyek harus harus sudah beres agar bisa yang nantinya memproses pembuatan proyek ini. Kemudian setelah beres semua pembuatan proyek, baru dilakukan testing. Testing ini memiliki durasi hari 7 hari dan prasyaratnya testing itu sendiri. Kemudian ada checking bug, ini durasinya ada 5 hari, prasyaratnya testing sudah beres. Kemudian ada pengecekan ulang, kemudian ada presentasi proyek ke internal tim, memiliki waktu 5 hari, prasyaratnya pengecekan ulang harus sudah beres. Kemudian presentasi proyek ke klien, durasi hari 7 hari, prasyaratnya adalah presentasi proyek ke internal tim harus sudah beres dan sudah mencakup semua seperti testing, checking, pengecekan ulang, agar nantinya saat launching project tidak terjadi kendala apapun. Kemudian total dari daftar rencana kegiatan ini memakan waktu 132 hari. Kemudian RAB-nya, eee, rencana anggaran biaya ini ada 10 tim. Yang pertama ada tim leader, desainer UI UX, pengembang aplikasi mobile dan situs web, quality assurance, administrator server, database administrator, IT support, spesialis pemasaran online, analisis data pemasaran, dan digital marketing spesialis. Kemudian dibikin harga satuan per orang, kemudian dikali jumlah orang dari tim-tim tersebut ini. Kemudian totalnya ini 760 juta dan ada biaya non personal itu seperti mungkin, server, hardware, software, perangkat-perangkat lainnya lah. Ini membutuhkan dana 100 juta dan 15 juta. Kemudian jika ditotalkan ini menjadi 882 juta dan dengan pajak PPN 11% yaitu 97.020.000 rupiah. Kemudian ini ada rencana penugasan profil, eee TM ini tim leader ini aktivitasnya bertemu dengan klien yaitu 3 hari, kemudian administrasi pembayaran 2 hari, survei dan persiapan tim 10 hari, analisis kebutuhan proyek 15 dan seterusnya. Sehingga dibuatkan semua rancangan ini dan ditotalkan semua, total biaya dan total waktunya. Kemudian ada network diagram dan critical path. Yang pertama itu dimulai dari start, terus hari pertama itu memakan 3 hari, kemudian hari kedua itu 2 hari, hari ketiga 10 hari, hari keempat 15 hari, hari kelima 18 hari, kemudian hari keenam ini bisa terlaksana jika hari ketiga ini sudah terselesaikan semua. Kemudian ada hari ketujuh, kemudian ada hari ke-8, 7 hari, kemudian hari ke-10 3 hari, sorry maaf, hari ke-9 ini harus selesaikan terlebih dahulu biar hari ke-10-nya ini bisa bisa terlaksana. Kemudian hari ke-11 5 hari, hari ke-12 7 hari, hari ke-13 1 hari, dan terakhir hari ke-14 1 hari dan finish.
Kemudian ini ada Gantt chart-nya. Di sini pertemuan klien ini di hari pertama pertemuan klien memiliki durasi 3 hari, itu di hari pertama, kemudian administrasi pembayaran di hari eee, memiliki waktu 2 hari di hari pertama, survei dan persiapan tim memiliki 5 memiliki 5 hari di hari ke-6 dan hari ke-11. Kemudian ada analisis kebutuhan proyek, ini di hari ke-16, 21, 26. Kemudian dan perancangan proyek ini ada di hari 31 sampai di 46, hari ke-46. Kemudian setelah ini persiapan semua kebutuhan proyek ada di hari ke-16. Kemudian proses pembuatan proyek ini ada di hari ke-46 sampai dengan hari ke-96. Kemudian testing ini di hari ke-96 dan 101. Kemudian checking bug, pengecekan ulang ini ada di hari ke-96 dan hari ke-101. Kemudian ada presentasi proyek ke internal tim, ini di hari 106 dan hari ke-111. Kemudian presentasi ke klien, hari ke-111 dan 116. Kemudian launching proyek dan closing proyek itu di hari terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.